Hai anak-anak Miss, gimana kabarnya? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk menyimak video pembelajaran ini, sediakan buku catatan dan pena kalian. Sebelumnya, kita sudah membahas definisi tentang pidato persuasif dan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan. Sedikit Miss singgung ya, pidato persuasif bertujuan untuk memberikan informasi, meyakinkan audiens, menghibur audiens, dan juga menggerakkan audiens sesuai dengan apa yang orator inginkan. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Metode pidato persuasif. Metode pidato ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, memoriter, kedua manuskrip, ketiga impromptu, yang keempat adalah extemporan. Mari kita bahas apa saja yang dimaksud dari 4 bagian tersebut. Yang pertama adalah memoriter. Metode ini untuk menyampaikan pidato dengan cara menghafal. Yang kedua, manuskrip. Metode untuk menyampaikan pidato dengan membaca naskah. Yang ketiga, impromptu, yaitu metode untuk menyampaikan pidato dengan improvisasi atau mendadak. 4 adalah extemporan, yakni metode untuk menyampaikan pidato dengan membawa catatan kecil. Nah, itu adalah metode pidato yang bisa kalian pilih. Kira-kira anak-anak Miss tipe yang mana nih? Yang suka menghafal atau tidak ya? Lanjut, struktur teks pidato persuasif. Untuk tahapan ini adalah bagian yang paling penting dan harus kalian ingat ya. Yang pertama adalah pembuka, kedua, isi, ketiga, penutup. Dalam struktur teks pidato ini memiliki bagian-bagiannya lagi. Untuk itu, ayo kita simak. Yang pertama adalah pembuka. Di dalam pembuka ini memiliki 5 poin. Poin pertama adalah salam pembuka, yaitu salam untuk memulai pidato. Kedua, sapaan, bagian untuk menyapa pendengar atau audiens yang hadir. Biasanya dimulai dari status sosial yang tinggi atau yang berpengaruh. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur dan doa supaya pidato yang disampaikan dapat bermanfaat. Yang keempat, ucapan terima kasih yang disampaikan untuk pihak-pihak yang telah mengundang atau penyelenggara acara maupun kegiatan. Yang kelima atau yang terakhir adalah tujuan pidato, yakni berisi pembuka topik pidato. Berikut adalah contoh dari pembuka teks pidato persuasif. Disimak ya anak-anak. Bagian kedua dari struktur teks pidato persuasif adalah isi. Terdiri dari 3 poin. Poin pertama, pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas terhadap suatu persoalan. Yang kedua, tahapan argumen, memperkuat pendirian. Tahapan argumen ini juga perlu dikembangkan atau didukung beberapa contoh tabel, gambar, dan kutipan secara logis. Dan ingat ya, hindari penggunaan istilah yang bermakna kurang jelas. Poin terakhir adalah penguat pernyataan posisi. Tahapan ini adalah memperkuat pernyataan posisi yang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah, berikut adalah contohnya ya. Kalian pause saja ya anak-anak kalau membacanya. Bagian ketiga struktur teks pidato persuasif adalah penutup. Tahapan ini adalah bagian akhir dari teks pidato, namun harus kita perhatikan apa saja isi dari tahapan penutup. Yang pertama adalah simpulan, merupakan ringkasan atau simpulan dari isi teks pidato tersebut. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada audiens. Yang ketiga, permohonan maaf orator atas kesalahan kata-kata saat menyampaikan pidato. Yang keempat atau yang terakhir adalah salam penutup, salam yang digunakan untuk menutup pidato. Wah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir untuk bab pidato persuasif, yakni ciri kebahasan teks pidato persuasif. Dalam menulis teks pidato persuasif, kita harus memperhatikan bahasa yang akan digunakan agar informasi yang disampaikan dapat teratur. Ayo kita simak ciri kebahasan pidato persuasif. Pertama, nominalisasi.
merupakan posisi tata bahasa mengubah kata kerja dan sifat menjadi kata benda. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Contoh kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Pada kalimat 1 dan 2 dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan yang mulanya merupakan kata kerja yaitu berlaku. 2. Bentuk pasif dan kata ganti orang. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya sudah predikat dan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif ini diawali dengan ter atau di. Kata ganti orang ini merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti orang dibagi menjadi 6 jenis, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, dan yang terakhir kata ganti orang ketiga jamak. Untuk itu, silakan kalian baca contoh yang sudah Miss sertakan. 3. Kosakata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah istilah teknis. Contohnya pidato lingkungan yang menggunakan kata reboisasi atau daur ulang. Kedua, pidato pendidikan, membaca, daring. Pidato kesehatan, virus, masker, maupun bakteri. 2. Kata emotif dan persuasif, melibatkan perasaan atau emosi audiens. Contohnya, kita akan merugi jika tidak memakai masker saat bepergian. Kalimat persuasif atau ajakannya, mari kita memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. 3. Modalitas. Bentuk katanya yakni sering, nyaris, paling banyak, umumnya, ataupun mungkin. Contoh kalimatnya adalah kita sering mendapatkan masalah jika tidak memakai masker. 4. Kata tugas, yakni konjungsi, yang memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, untuk menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Dari konjungsi koordinatif yakni dan, atau, serta, dan sedangkan. Berikut juga sudah Miss kasih contohnya ya. 2. Konjungsi subornatif, untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Sebagai contoh, kalian bisa lihat tabel berikut ya. 3. Konjungsi korelatif. Ini berbeda dengan koordinatif. Korelatif terdiri dari dua pasang kata tugas. Bisa kalian perhatikan tabel berikut juga ya. Yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Ini untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Baiklah anak-anak Miss, kita sudah membahas keseluruhan materi bab 2 tentang pidato persuasif. Semoga anak-anak Miss bisa memahami setiap penjelasan yang Miss sampaikan. Dan ingat, jangan lupa untuk tetap menyalin di buku catatan kalian. Sebagaimana yang Miss sampaikan untuk tugas, pada bab ini tugas yang akan kalian kumpulkan adalah 1. Menulis pidato persuasif. 2. Menyampaikan pidato dengan cara direkam dan menggunakan seragam sekolah. 3. Mengupload video pidato di akun media sosial pribadi, Facebook maupun Instagram atau GTV. Setelah diupload, kalian tinggal kirim linknya ke saya lewat WA. Ini bertujuan agar mengurangi penggunaan memori handphone dan juga terjadinya kesalahan karena durasi video. Tugas yang keempat atau yang terakhir adalah menganalisis unsur pidato persuasif yang kalian tulis. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Selama mengerjakan tugas ya anak-anak Miss, jika ingin bertanya silakan langsung ke grup WA. Sampai jumpa anak-anak Miss. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan.